Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Januar Najata Naim, NIM 24207079 dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia IAIN Kediri. Pada video ini, saya akan mengajak Anda belajar tentang salah satu cabang linguistik yang sangat menarik, yaitu fonologi. Fonologi adalah studi tentang bunyi bahasa dalam hubungannya dengan makna dan fungsi dalam komunikasi. Yuk simak penjelasannya berikut ini. Pertama-tama, apa sih itu fonologi? Fonologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari sistem bunyi dalam suatu bahasa, khususnya bagaimana bunyi digunakan untuk membedakan makna. Sebagai contoh, dalam bahasa Indonesia, kata mata dan masa memiliki arti berbeda karena bunyi T dan S pada posisi tengah. Disinilah fonologi berperan untuk memahami bagaimana bunyi tersebut membedakan makna dalam sistem bahasa. Berikutnya, saya akan membahas konsep dasar dalam fonologi. Fonologi memiliki dua konsep dasar, yaitu fonem dan alofon. Yang pertama, fonem. Fonem adalah unit terkecil dalam bahasa yang dapat membedakan makna. Sebagai contoh, pada kata padi dan badi, fonem P dan B menentukan makna kata. Yang kedua, alofon. Alofon adalah variasi dari fonem yang tidak mengubah makna kata. Contohnya, bunyi K dalam kata kecil dan kokoh mungkin terdengar sedikit berbeda, tergantung pada posisi atau tekanan, tetapi tetap dianggap sebagai fonem yang sama dalam bahasa Indonesia. Pembahasan selanjutnya yaitu ruang lingkup fonologi. Fonologi memiliki dua ruang lingkup utama, yaitu fonetik dan fonemik. Yang pertama adalah fonetik. Fonetik mempelajari bunyi bahasa dari sisi fisiknya, yaitu bagaimana bunyi dihasilkan oleh alat ucap manusia. Fonetik ini memiliki tiga jenis. Yang pertama, fonetik artikulatoris, yaitu bagaimana bunyi dihasilkan oleh organ bicara. Yang kedua, fonetik akustik, bagaimana bunyi bergerak melalui udara. Dan yang ketiga, fonetik auditoris, yaitu bagaimana bunyi diterima dan diproses oleh pendengar. Ruang lingkup yang kedua yaitu fonemik. Fonemik mempelajari bagaimana bunyi-bunyi tertentu berfungsi dalam suatu bahasa untuk membedakan makna. Fokusnya adalah pada fonem dan pola distribusi bunyi dalam suatu sistem bahasa. Pembahasan selanjutnya yaitu proses fonologis. Proses fonologis adalah perubahan atau penyesuaian bunyi dalam suatu kata yang terjadi untuk mempermudah pengucapan atau karena pengaruh konteks tertentu. Berikut ini saya akan memaparkan beberapa jenis proses fonologis yang sering terjadi. Yang pertama, asimilasi. Asimilasi adalah perubahan bunyi menjadi lebih mirip dengan bunyi di sekitarnya. Misalnya pada frasa semangat kamu, terkadang kita mengucapkannya semangatmu karena bunyi K di akhir kata pertama berubah mengikuti bunyi awal kata berikutnya. Yang kedua yaitu elisi. Elisi adalah penghilangan bunyi tertentu dalam kata untuk mempermudah pengucapan. Contohnya, kata tidak sering disingkat menjadi tak dalam percakapan sehari-hari. Yang ketiga, metatesis. Metatesis adalah pergantian posisi bunyi dalam kata. Contohnya, kata rebus yang dalam beberapa dialek diucapkan menjadi berus. Dan yang terakhir adalah reduksi. Reduksi ialah pelemahan atau penyederhanaan bunyi dalam kata. Misalnya dalam percakapan santai, kata sudah sering diucapkan menjadi udah. Demikian pembahasan saya tentang fonologi dan ruang lingkupnya. Ilmu fonologi ini sangat penting dalam memahami bagaimana bunyi bekerja untuk membedakan makna dalam bahasa. Semoga penjelasan yang singkat ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus belajar dan eksplorasi ilmu linguistik lainnya. Mohon maaf apabila dari saya ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.